Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas tentang pengertian kebijakan pendidikan Islam. Pengertian kebijakan pendidikan sebagaimana diungkapkan oleh Ali Imron dari Carter V. Good bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga serta melupakan. Selanjutnya saya akan membahas tentang urgensi, tujuan, dan manfaat kebijakan pendidikan Islam. Menurut Abdul Fattah Jalal, tujuan umum pendidikan Islam ialah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Jadi, menurut Islam, pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia yang menghambakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimasukkan menghambakan diri ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam menghendaki agar manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup manusia itu menurut Allah ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, dan aku menciptakan manusia dan jin agar kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Selanjutnya kita berbicara tentang tujuan. Berbicara tentang tujuan pendidikan, mau tidak mau mengajak kita untuk berbicara tentang tujuan hidup. Sebab pendidikan memiliki tujuan untuk memelihara kehidupan manusia. Pendidikan merupakan suatu alat yang digunakan oleh manusia untuk memelihara kelanjutan hidupnya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Pendidikan Islam telah mengalami kemajuan di berbagai bidang, terutama saran dan prasarana. Lembaga pendidikan Islam memiliki bangunan yang tak kalah megahnya dengan lembaga milik pemerintah maupun swasta yang lain. Namun dari sisi kualitas pendidikan Islam dirasa belum memenuhi keinginan umat. Sebab visi pendidikan yang mengarah kepada terbentuknya manusia yang beradab terbaik dalam institusi pendidikan. Selanjutnya kita akan berbicara tentang ruang lingkup pendidikan Islam. Bahwasanya ada beberapa ruang lingkup pendidikan Islam, antara lain yang pertama adalah peserta didik. Peserta didik adalah seorang yang sedang berkembang memiliki potensi tertentu, dan dengan bantuan pendidikan ia mengembangkan potensinya tersebut secara optimal untuk menuju kedewasaannya. Yang kedua, guru atau pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidiknya, mengajar, membimbing, dan mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini. Jalur pendidik formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pendidik adalah orang dewasa yang secara kodrati atau karena tugasnya untuk membimbing anak menjadi dewasa saat ini. Pendidik diposisikan sebagai mediator yang bertugas memfasilitasi atau membantu siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Pendidik tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi, sebab informasi juga bisa diperoleh dari peserta didik. Yang ketiga adalah kurikulum. Menurut
Dan kurikulum ialah rancangan pengajaran yang isinya sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis yang diberlakukan sebagai syarat untuk suatu program pendidikan tertentu. Yang keempat adalah metode. Metode adalah prosedur umum dalam menyampaikan materi untuk mencapai tujuan pendidikan. Didasarkan atas asumsi tertentu terkait hakikat Islam sebagai suprasistem, sedangkan teknik pendidikan Islam adalah langkah-langkah konkret pada waktu seorang pendidik melaksanakan pengajar di kelas. Metode dapat dikatakan juga sebagai cara atau usaha pendidik untuk mempermudah peserta didiknya dalam kegiatan belajar dan mengajar. Yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi pendidikan Islam adalah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas. Di dalam pendidikan Islam, evaluasi dapat diartikan sebagai proses membandingkan situasi yang ada dengan kriteria tertentu dalam rangka mendapatkan informasi dan menggunakan untuk menyusun penilaian dalam rangka membuat keputusan. Dalam kata lain, kegiatan evaluasi, baik evaluasi hasil pelajaran maupun evaluasi hasil pembelajaran, merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari kegiatan pendidikan. Yang keenam adalah lingkungan. Secara harfiah, lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mengitari kehidupan, baik berupa fisik seperti alam jagat raya dengan segala isinya, maupun berupa non fisik seperti suasana kehidupan, keagamaan, nilai-nilai dan alat.